Morning, y'all. My name is Russian Kimball. My pronouns are he, him, his. I have the privilege of serving as the pastor of Broadway United Methodist Church in downtown Orlando. And also my drag name is still a work in progress. So if you have any ideas, just please let me know. There's one floating around, but I'm not going to share that one with you. But Begini, Kitab Wahyu itu ditulis dalam latar belakang gereja sedang dianiaya. Jadi Kitab Wahyu itu adalah ditulis oleh Rasul Yohanes, rasul yang matinya itu paling enak daripada rasul-rasul yang lain. Karena dia pernah digoreng tapi nggak berhasil, pada akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Ya. Nah, Kitab Wahyu ini diberikan oleh Yesus Kristus penglihatan. Jadi Kitab Wahyu ini adalah tulisan dari apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Nah, Kitab Wahyu ini berbicara tentang permulaan zaman, teguran-teguran kepada jemaat mula-mula yaitu 7 jemaat, sampai kepada akhir zaman yaitu kesudahan sehingga kedatangan Kristus. Isinya itu semua. Jadi tentang bagaimana keadaan zaman ini itu dijelaskan di Kitab Wahyu. Nah, kalau kamu bertanya tadi misalnya tentang fenomena pelangi, apa dan lain sebagainya macam, itu sudah dinubuatkan di Kitab Wahyu tentang Halo Kak, malam. Iya, malam, silakan. Kak mau nanya sih perihal tentang ayat Alkitab pewahyuan sih, lebih ke Aduh. Kenapa tuh Kak? Aku kurang banget nyimak Pewahyuan maksudnya wahyu tentang wahyu sih Kak, tentang ayat wahyu sih, tentang isi Alkitab di wahyu. Karena aku jarang banget tuh dengar tuh pendeta. Kitab Wahyu. Iya. Aku jadi jarang banget dengar khotbah tentang Kitab Wahyu. Mungkin kalau kakak tahu atau kakak bisa lebih jelasin dikit Kak tentang wahyu. Apalagi kan sekarang kan masalah di bumi ini makin banyak ya Kak. Kayak aku makin ngeliat kayak banyaknya LGBT. Emang aku nggak bakal menghakimi mereka, tapi banyak LGBT, terus banyaknya antikris, pengajaran sesat. Mungkin aku boleh tahu Kak tentang korelasinya tuh Kak antara wahyu sama hal-hal yang terjadi. Jangan sebutin istilah itu sensitif banget di sini. Oh iya, sorry Kak, kurang lebih sih kayak gitu sih Kak. Ya, mungkin saya ambilnya pelangi kali ya. Ya boleh. Begini, Kitab Wahyu itu ditulis dalam latar belakang gereja sedang dianiaya. Jadi Kitab Wahyu itu adalah ditulis oleh Rasul Yohanes, rasul yang matinya itu paling enak daripada rasul-rasul yang lain. Karena dia pernah digoreng tapi nggak berhasil, pada akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Ya. Nah, Kitab Wahyu ini diberikan oleh Yesus Kristus penglihatan. Jadi Kitab Wahyu ini adalah tulisan dari apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Nah, Kitab Wahyu ini berbicara tentang permulaan zaman, teguran-teguran kepada jemaat mula-mula yaitu 7 jemaat, sampai kepada akhir zaman yaitu kesudahan sehingga kedatangan Kristus. Isinya itu semua. Jadi tentang bagaimana keadaan zaman ini itu dijelaskan di Kitab Wahyu. Nah, kalau kamu bertanya tadi misalnya tentang fenomena pelangi, apa dan lain sebagainya macam, itu sudah dinubuatkan di Kitab Wahyu tentang akan berubahnya hukum dan bangkitnya semangat 666 di dalam Wahyu 13. Semangat antikristus. Nah, antikristus adalah orang-orang yang melawan Kristus, melawan pemikiran Kristus, melawan filsafat Kristus, dan melawan semua ajaran Kristus dan menolak supremasi Kristus atas segala sesuatu. Maka mereka merubah hukum. Ketika Tuhan Yesus mengatakan hanya laki-laki dan perempuan, karena sejak semula demikian, maka antikristus mengatakan orang-orang yang menjadi antikristus, oh boleh banyak, bukan hanya laki-laki perempuan, harus ini bla 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 bla. Ditambah-tambah, hukumnya dirubah dan lain sebagainya. Kita udah melihat bagaimana hegemoni itu terjadi di tengah-tengah semesta ini, tapi Kristus mengatakan kita harus memelihara kesetiaan kita kepada hukum-hukumnya.
Ya, jadi intisari dari kitab Wahyu itu bagaimana perjalanan dunia ini sejak diciptakan hingga ke hingga kepada pemulihannya nanti ketika Kristus datang sebagai raja pada hari kebangkitan. Dan semua nubuatan itu ada tentang inkuisisi, penganiayaan kepada orang Kristen, masa jayanya gereja, masa kasih karunia, kerajaan 1000 tahun, kebangkitan pertama yaitu orang-orang yang telah mati dalam Kristus melalui dalam baptisan, lalu kemudian kebangkitan kedua nanti ketika dia datang sebagai raja. Tapi sebelum itu akan ada penganiayaan seperti yang dimaksudkan Tuhan Yesus dalam Matius 24. Ya. Jadi apa yang dilihat Rasul Yohanes itu sama dengan apa yang dilihat Nabi Daniel di Daniel 7. Jadi inilah hebatnya Alkitab ya. Jaraknya dari Daniel ke Rasul Yohanes itu kurang lebih 700-an tahun. Ya, itu jauh sekali. Kitab itu jauh sekali. Hampir segitu caranya, kurang lebih ya. Tapi bisa apa yang dilihat Rasul Yohanes ini mengkomplitkan apa yang dilihat oleh Nabi Daniel. Makanya Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau melihat dalam Matius 24, jikalau engkau melihat pembinasa keji menurut firman yang disampaikan Nabi Daniel, nanti akan ada penganiayaan kepada orang percaya. Dan ajaibnya, hampir 100 tahun setelah 70 tahun setelah Kristus, Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan itu di Pulau Patmos. Dia menggambarkan apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu. Semuanya nyambung. Nyambung banget. Bahkan lebih dilengkapi sama Rasul Yohanes. Tanda-tanda zaman, sangkakala pertama, murka pertama, cawan ini, dan lain-lain segala macam. Itu semua dijelaskan. Cuma mungkin kita memang harus mengakui ada perbedaan hermeneutika dalam penafsiran kitab Wahyu. Ya, ada perbedaan. Kita tetap menghargai perbedaan itu. Tapi yang terpenting dari semuanya itu adalah semuanya harus dituntun kepada Kristus. Jadi kitab Wahyu itu isinya teguran. Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Laodikia, kalau kamu suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Dia memuji jemaat di Philadelphia. Jadi gambaran 7 jemaat di Turki itu adalah gambaran jemaat-jemaat zaman sekarang ini. Ada yang seperti di Laodikia, yang suam-suam kuku. Ada seperti yang di Pergamus. Ada yang seperti di Tiatira. Ada yang seperti di Sardis. Ada juga yang seperti di Philadelphia. Jadi gambaran 7 jemaat itu yang dilihat oleh Rasul Yohanes itu kemudian disampaikan kepada jemaat adalah teguran-teguran yang akan digunakan untuk menegur jemaat di sepanjang zaman kasih karunia sampai Kristus datang hingga kedua kalinya. Jadi kitab Wahyu itu perlu nggak sih dikhotbahkan? Sangat perlu. Teguran-teguran Yesus Kristus di kitab Wahyu kepada 7 jemaat itu harus dibangkitkan kepada seluruh jemaat Kristus di seluruh dunia pada hari ini sampai kesudahannya. Karena semua masalah yang ada hari ini sudah ada di 7 jemaat waktu itu. Yang tidak setia, yang hidup dalam dosa, yang suam-suam kuku, kompromi kepada kebenaran, ada yang setia tapi tidak melakukan ini dan lain-lain. Itu ada semua pada 7 jemaat itu. Jadi inti kitab Wahyu selain menjelaskan bagaimana perjalanan semesta ini, tapi dia juga berisi teguran yang nyata agar kita dipersiapkan menjadi murni, agar bisa bertemu dengan Kristus sebagaimana apa yang Wahyu ini akhiri. Kasih karunia Kristus menyertai kita senantiasa. Itu perkataan Tuhan Yesus. Gitu. Ya. Oke Kak, makasih Kak. Oke, ada lagi yang mau kamu tanyakan? Kurang lebih sih Kak, intinya udah dapet sih. Lihat masih muda ya, saya juga masih muda. Kamu nggak boleh mengikuti pemikiran-pemikiran dunia ini. Saya sendiri tidak sempurna dalam Tuhan. Ya, saya sendiri tidak orang suci. Saya bukan orang yang hebat. Saya hanya orang yang hina, yang tidak berguna, yang bukan apa-apa. Tapi kita harus berjuang untuk menjunjung tinggi Kristus dalam segala hal. Kamu jangan terpedaya dengan filsafat kosong dunia ini. Oh, kita harus mengasihi orang-orang dengan membiarkan mereka dalam dosa. Di mana kasihmu? Kalau kamu melihat orang berdosa tapi tidak menegurnya. Kamu harus berani menegur yang salah. Kamu harus berani memberitakan Injil. Kamu harus berani menyatakan Kristus buat mereka.
Lagi kamu masih muda, semua anak-anak muda, 1.600 orang di sini, semua anak-anak muda yang mendengarkan ini. Saya mengatakan ini bukan karena saya lebih baik daripada kamu semua. Tapi saya mengatakan ini oleh karena semangat di dalam pembenaran Kristus, kita semuanya harus meninggalkan cara berpikir dunia ini yang sia-sia dan mulai kembali kepada Kristus. Kalau dunia ini pun menganiaya kita, dunia ini membenci kita karena kita tidak mengikuti semangat kebodohan dunia ini, maka kita tentu berbahagia menurut Kristus. Apalah gunanya penolakan dunia kalau kita diterima Kristus? Kalau teman-temanmu menggerutkan keningnya sama kamu, sedangkan Kristus mengasihi kamu dan tersenyum padamu, apakah gunanya itu? Ya, jadi kita harus jangan mengikuti pemikiran dunia ini. Ya, jangan, wow, nggak apa-apa, pelangi ini boleh aja dan lain sebagainya. Ya, sekalipun ada orang yang sudah berada di dalam dosa itu, kita harus tegur mereka, tarik mereka keluar. Meskipun nggak instantly, tetapi kita memotivasi mereka untuk hidup dalam pemikiran Kristus. Karena untuk itulah kita dipanggil kan. Jangan sampai apa yang dikatakan kita wahai nanti di belakang. Ada orang yang dibuat di sebelah kanan, ada orang dibuat di sebelah kiri. Gitu. Karena kan aku pernah lihat, ya aku lupa sih ayatnya, cuma pernah nonton debat Kristen Islam itu kan, mereka kadang pakai ayat-ayat dari situ kan. Iya, karena mereka Pak sukanya begituan. Jadi dengar ayat-ayat begitu langsung diterima dengan mentah-mentah. Ya karena ajaran mereka begitu. Ya jujur saja gitu. Karena di dunia ini bisa lebih dari satu, di atas sana wah lebih mantap-mantap lagi, lebih segar gitu ya. Itu memang ajaran mereka begitu. Makanya Alkitab itu mereka cari-cari yang sesuai dengan itu. Makanya kitab Kidung Agung yang di dalamnya itu banyak bahasa-bahasa simbolik, majas-majas begitu. Mereka pahami sesuai dengan perspektif cara berpikir mereka yang memang harafiah seperti itu. Jadi ya mereka nggak akan bisa melihat Alkitab itu sebagaimana orang Kristen dan bagaimana purely orang Timur melihat Alkitab. Kesusastraan itu mereka nggak kenal karena mereka datang dari Arab gitu. Sastra Timur itu mereka nggak tahu itu gitu karena mereka nggak belajar dan ajaran mereka juga ngaco, nggak jelas arah teologinya kemana gitu. Makanya sukanya yang begituan mulu gitu, di dunia begituan, di sorga pun begituan. Makanya kalau lihat Alkitab maunya begituan terus begitu. Itu Nah ini mereka. aku kebetulan kan ya mungkin aku sekalian tanya, ini ada di Kidung Agung 7 ayat 7 sampai 8. Ini mungkin salah satu, ya aku jujur ya, aku baca juga aku bingung ya. Maksudnya ini maksudnya gimana gitu kan. Ya jadi aku jujur aku paling jarang tuh baca di Kidung Agung karena nggak tahu ya, paling susah aku mengerti gitu. Nah ini pas yang aku pernah nonton kemarin, kira-kira ayat nih mirip-mirip begini nih, Kidung Agung 7 ayat 7 sampai 8 ini. Ya. Ini dalam budaya Ibrani mereka mengenalnya dengan cinta sejati gadis sulam. Ya. Ya ini lagu ya, bagaimanapun ini lagu. Itu maknanya makna simbolik ya. Coba kita lihat di Kidung Agung 7 ayat 7. Nah, Raja Salomo untuk terakhir kalinya ya. Nah, betapa indahnya langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur, lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya tangan, pusarmu seperti cawan yang tak kekurangan campur perut timbunan, lalu kepalamu sosok tubuhmu, jadi memuja tubuhmu, sumpah pohon kurma dan gugusannya aku memanjat pohon kurma dan kiranya ya itu ya, nanti kena band, seperti gugusan anggur dan napas hidupmu seperti buah apel. Gadis sulam menolak Salomo itu ketiga akhirnya ya. Jadi kata-katamu manis bagaikan anggur ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku, kepunyaan kekasih aku, kepunyaan gairah yang tertutup. Nah ini tentang rayuan yang dia tujukan kepada gadis sulam yang dia maksudkan itu. Ya.
Karena dia ditolak dan dia bahkan seakan mengarahkannya kepada kekasihnya itu. Jadi ya namanya juga lagu. Ya lagu tuh emang begitu. Menggoda pada zaman itu. Gitu. Ya. Itu tidak pernah dipahami orang Kristen sebagaimana umat sesat di abad ke-7 itu memahaminya, Pak. Paham maksud saya kan? Kalau umat abad ke-7 itu memahaminya ya betul-betulan begitu gitu loh. Ketika dikatakan buah inimu, mereka pahaminya begitu. Gitu. Benar-benar begitu. Karena emang udah mindset pengajaran mereka dari dulu tuh udah emang begitu. Jadi mereka untuk menerima ayat ini pasti mereka akan menginterpretasikan itu ya secara harfiah. Karena memang ajarannya begitu. Kalau kami orang Kristen, nggak ada Tuhan Yesus memaksudkan ini dengan makna sebagaimana orang abad ke-7 memaksudkan itu. Rasul-rasul aja nggak ada. Kalau rasul-rasul memaknai ini seperti bagaimana mereka umat abad ke-7 memaknainya, nggak ada rasul-rasul kami yang melakukan misalnya menikahi anak kecil, melakukan hal-hal dosa seperti itu. Nggak ada rasul kami itu yang bejat, Pak. Yang amoral tuh nggak ada rasul kami. Nggak ada yang melakukan perbuatan-perbuatan keji. Ya, bisa mengambil istri ini. Karena mereka tidak memahami ayat ini sebagaimana umat abad ke-7 memahaminya. Tapi karena umat abad ke-7 memahaminya seperti itu, maka mereka ya, menafsirkannya begitu. Mana? Coba tunjukin satu aja rasul kami yang doyan wanita, ganti sana ganti sini, ambil ini ambil itu. Nggak ada. Karena kekristenan, rasul-rasulnya Kristus, bahkan Kristus sendiri tidak pernah memahami ayat ini sebagaimana umat sesat memahaminya. Nggak pernah. Tapi namanya juga orang sesat karena pengajarannya datang dari hantu belau. Jadi memahami ayat ini sama seperti hantu penuh hawa nafsu. Memahaminya. Begitu. Itu membuktikan ajaran mereka. Ajaran yang salah. Ajaran yang tidak dari Tuhan. Ajaran yang tidak bermoral. Tidak penting. Tidak berguna. Karena membaca ini pun mereka nggak ngerti. Jadi jangan mau disesatkan orang-orang seperti itu. Begitu ya. Lebih baik bahasa yang seperti ini daripada perilaku yang seperti ini. Daripada bahasanya bagus-bagus tapi perilakunya seperti itu. Tidak berguna. Oke? Oke. Makasih Bang Ilya. Oke, kita lanjut ya. Oke, makasih. Salam. Memberkati.